Sahabat, tahukah kalian bahwa ada satu orang yang sangat mencintai kalian lebih dari apapun dan siapapun di alam semesta ini? Melebihi cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Adakah orang seperti itu? Jawabannya ada. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana ahadukum yushaku bisyaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi." Seandainya ada salah satu di antara kalian yang menginjak duri dan sakit rasanya, maka rasa sakit yang kalian rasakan itu pun ada di dalam hatiku, kata Rasulullah. Beliau bukan mengatakan sesuatu yang omong kosong. Apa yang beliau katakan pasti benar adanya. Bahkan ketika turun ayat "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda", sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan apapun yang kamu mau, wahai Muhammad, sampai kamu merasa puas, sampai kamu merasa ridho. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah langsung mengatakan, "Wallahi, demi Allah, lan arda wa wahidun min ummati finnar." Aku tidak akan pernah ridho jika ada satu saja di antara umatku yang masuk ke dalam neraka. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad. Begitulah pengorbanan Nabi Muhammad. Begitulah bukti cinta Nabi Muhammad di antara jutaan bukti-bukti cinta yang pernah beliau lakukan semasa hidup beliau, bahkan setelah beliau meninggal. Salah satu di antara bukti cinta tersebut yang paling mengena adalah ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya ketika detik-detik terakhir Rasulullah, beliau melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Maka ketika Sayyidina Ali mendekatkan telinganya kepada mulut Nabi Muhammad, beliau mendengar satu ucapan yang jika kita tangkap dengan hati penuh kerinduan, maka hati kita akan terbakar. Apa ucapan Nabi Muhammad saat sakaratul maut? Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan 2 pilihan kepada Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Beliau datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salam kepadamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk memilih di antara 2 pilihan. Yang pertama, apakah kau akan memilih dunia? Jika engkau memilih dunia, maka Allah akan menjadikanmu kekal di dunia ini. Tapi seandainya engkau lebih memilih pilihan yang kedua, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau harus siap menghadapi ajalmu sekarang." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai Jibril, aku memilih perjumpaan dengan Allah, Ar-Rafiqul A'la, karena sesungguhnya kehidupan yang sejati bagiku adalah ketika ruhku dicabut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Allah pun mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kekasih yang paling dicintainya. Datang malaikat Israel, tidak masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad sudah mengizinkannya untuk masuk. Maka setelah malaikat Israel mendapatkan izin masuk dari Rasulullah, masuklah beliau. Saat Nabi Muhammad melihat kedatangan malaikat Israel, tiba-tiba beliau merasa resah. Beliau merasa gelisah. Beliau memanggil-manggil malaikat Jibril. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai kekasih Allah, apakah engkau takut menghadapi sakaratul maut sehingga engkau merasa gelisah?" Dijawab sama Rasulullah, "Kegelisahanku bukan karena sakaratul maut, akan tetapi aku resah, khawatir dengan keadaan umatku karena aku belum mendapatkan jaminan untuk umatku." Lalu malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'auhallahu ila Jibril, "Bashirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'ithu, wa sayyiduhum idha jumi'u, wa bashirhu innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhulaha ummatuh." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, berikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Dia akan aku jadikan sebagai manusia pertama yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, dan dia akan aku jadikan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia di hari kiamat. Dan berikan jaminan dariku untuknya, wahai Jibril, bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh Nabi Muhammad dan umatnya." Maka sahabat, betapa Rasulullah sangat luar biasa dalam mencintai kita.
bahkan di sisa-sisa tenaganya, di sisa-sisa nafasnya, di sisa-sisa hidupnya, yang terpikir dan terbesit di dalam hatinya adalah kita, bukan siapa-siapa, kita. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dicabut nyawa Nabi Muhammad, dicabut oleh malaikat Israel dengan cara yang paling halus, paling lembut, dan paling hati-hati. Maka ketika Rasulullah sedang dicabut nyawanya, Rasulullah merintih kesakitan. Beliau berkata, "Ayah Khalili Israel, ahakadha sakaratul maut?" Wahai kekasihku Israel, sedahsyat inikah sakitnya sakaratul maut? Dijawab sama malaikat Israel, "La ya Rasulullah, bal asyad." Tidak wahai Rasulullah, sakaratul maut itu lebih sakit dari ini, karena yang aku lakukan padamu adalah yang paling ringan dan paling lembut yang pernah aku lakukan, dan tidak akan pernah aku lakukan kepada siapapun sebelummu ataupun sesudahmu. Sahabat, dengan cara yang paling lembut saja Rasulullah menangis. Rasulullah menahan sakit yang luar biasa saat sakaratul maut. Padahal Rasulullah orang yang setiap malam berdiri di dalam solat, saking lamanya berdiri hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak berkucuran darah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan solat? Ini Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dikasihi oleh Allah, khairu khalqillahi kullihimi, merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Lalu bagaimana dengan ahli maksiat seperti kita? Dicabut nyawa Rasulullah. Ahakadha sakaratul maut ya Khalili Israel? Sesakit inikah sakaratul maut wahai kekasihku Israel? Tidak ya Rasulullah, tapi lebih dari ini. Maka mendengar jawaban malaikat Israel, Rasulullah pun menangis. Air mata terakhir yang menetes dari dua bola mata Rasulullah menetes karena umatnya, teringat kepada umatnya. Maka di sisa-sisa tenaga terakhir Rasulullah mengangkat tangan. Harapan terakhir Nabi Muhammad, keinginan terakhir Nabi Muhammad, doa yang mengiringi kepergian Nabi Muhammad, Allahumma thaqqil alayya wa khaffif an ummati, Allahumma thaqqil alayya wa khaffif an ummati. Diulang doa ini terus. Ya Allah, beratkan sakaratul mautku, ringankan untuk umatku. Beratkan sakaratul maut untukku, ringankan umatku. Biarkan aku yang menanggung ya Allah. Biarkan aku yang merasakan semuanya ya Allah. Timpakan semua rasa sakit mereka saat sakaratul maut kepadaku sekarang juga. Permintaan terakhir Nabi Muhammad bukan meminta apa-apa, tapi meminta keringanan sakaratul maut untuk umatnya. Bahkan beliau rela menanggung sakitnya sakaratul maut itu, asalkan umatnya tidak merasakan sakit yang luar biasa saat sakaratul maut. Itulah Nabi Muhammad, Nabi yang kecintaannya kepada kita sangat luar biasa besar, bahkan melebihi kecintaan orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Adakah yang bisa memungkiri cinta sebesar ini? Adakah hati yang tidak tergerak ketika mendapatkan cinta sebesar ini? Adakah hati yang tidak merasakan rindu ketika dirindukan oleh makhluk semulia ini? Ya, Rasulullah dahulu sering merindukan kita. Salah satunya ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melontarkan pandangan ke arah yang jauh, dan air mata beliau pun berkucur. Beliau mengatakan, "Wa syauqah ila ahbabi." Betapa rindunya aku kepada para kekasihku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ahbabuk?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini para kekasihmu? Dijawab sama Rasulullah, "La, bal antum ashabi." Bukan, kalian ini para sahabatku, kalian ini teman seperjuanganku. Para kekasihku, humul ladzina ya'tuna min ba'di lam yarani wa yu'minu bihi. Kekasihku yang aku maksud adalah mereka yang datangnya nanti setelah aku mati. Mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar langsung hadisku, tidak pernah duduk bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku,
Tuba liman yarani wa amana bi. Sungguh beruntung yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Dan beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, keberuntungan berlipat-lipat kata Rasulullah untuk siapa? Liman lam yarani, bagi yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, wa amana bi, tapi dia beriman kepadaku dan mau melakukan apapun, mengorbankan apapun demi aku. Maka sahabat, tidakkah hati kita merasa terbakar dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad? Tidakkah jiwa kita merasa tergetar dengan cinta yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad? Tidakkah kita ingin mendapatkan perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad? Tidakkah mata kita rindu untuk bisa menatap senyum indah yang terbentang di wajah baginda Nabi Muhammad? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kita dan tersenyum dengan senyum yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.